Tanya, banyak yang melihat bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak tegas dalam melaksanakan atau menegakkan aturan patuh terhadap protokol kesehatan. Apakah betul tidak tegas? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan virtual dari Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani dan juga pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Assalamualaikum Pak Yani, Pak Yayat, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Baim. Baik, saya ingin ke Pak Yani terlebih dahulu. Pak Yani, banyak masyarakat yang menilai Pemprov DKI Jakarta tidak tegas menegakkan protokol kesehatan. Tanggapan Anda, Pak Yani? Kalau ada pandangan masyarakat yang menganggap bahwa Pemprov itu tidak tegas, sebenarnya kalau kita lihat faktanya tidak seperti itu. Kenapa? Sebab apa yang sudah kita saksikan bersama terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, Pemprov DKI melakukan tindakan tegas. Di antaranya adalah bagaimana bisa memberikan sanksi dalam bentuk selain teguran dan juga dalam bentuk denda. Contoh kemarin kita lihat misalnya, ya dalam salah satu kegiatan yang dianggap tidak melaksanakan protokol kesehatan, ya, maka Pemprov sudah melakukan denda senilai misalnya ada yang sampai 50 juta rupiah, itu sudah sesuai dengan aturan. Aturannya ada, ya, di dalam Pergub nomor 79 tahun 2020 tentang masalah penegakan disiplin, ya, penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan. Nah, kita lihat bahwa dengan sikap yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI menindak tegas dan melakukan denda, ini adalah sesuatu yang memang sudah tepat, ya, bahwa beliau ingin menegakkan aturan dan menegakkan hukum, ya, Pak Yani, sesuai dengan yang memang sudah dibuat. apakah denda saja cukup? Ini apakah akan memberikan efek jera ke depan? Karena kita lihat acaranya berlanjut, denda setelahnya. Tidak ada penghentian acara atau tidak ada penertiban di lokasi, Pak Yani. Ya, sesuai dengan aturan bahwa misalnya di dalam Pergub 79 2020, ya, di situ tertera bahwa mereka yang melakukan pelanggaran dilakukan teguran, kemudian dilakukan denda. Nah, ini denda ini sudah dilakukan, ya. Sudah dilakukan, ini menunjukkan bahwa adanya satu ketegasan. Memang aturannya seperti itu. Nah, bagaimana aturan itu memang sudah dihormati, aturan itu sudah dilaksanakan oleh Pemprov DKI. Baik, saya ingin ke Kang Yayat. Kang Yayat, denda yang diberikan menunjukkan ketegasan yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Kang Yayat? Justru saya tidak sependapat dengan denda. Yang harus dilakukan itu sejak awal adalah pencegahan. Kalau misalnya denda itu kan sudah terjadi pelanggaran. Yang tidak kita inginkan adalah terjadinya pelanggaran-pelanggaran kemudian dimaafkan dengan denda. Jelas aturan itu kan yang paling penting adalah preventifnya. Pencegahan sejak awal supaya peristiwa itu tidak terjadi. Kalau penegakan sanksi merupakan penegakan aturan, iya. Kapan sesudah terjadi pelanggaran? Yang tidak kita inginkan adalah pelanggaran itu jangan sampai terjadi. Minimal ada upaya-upaya pencegahan atau teguran. Kan kita belum tahu apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sudah disampaikan teguran tidak? Ada surat peringatan tidak? Ada petugas di lapangan atau tidak? Kan tidak terlihat ini ya dalam kasat mata. Sebetulnya untuk perayaan-perayaan kegiatan itu boleh saja, tapi kan ada ketentuan dan aturan yang harus ditaati. Sanksi denda itu diberikan ketika pelanggaran. Seperti kita tidak membawa SIM lah kan. Itu kan diberikan kita ketahuan bahwa ternyata kita tidak memiliki izin untuk mengendarai, kemudian dikasih denda. Nah, pertanyaannya kan denda ini terjadi ketika pelanggarannya sudah terjadi. Berarti ada ketidakketegasan di dalamnya. Peristiwa ini mendapatkan begitu banyak sorotan. Pemerintah pusat sudah mengingatkan Gubernur DKI Jakarta soal ini. Bahkan tadi kita lihat bersama informasinya, Kapolda Metro Jaya dicopot dari jabatannya akibat yang terjadi di Jakarta. Ini artinya masif, besar sekali, Kang Yayat. Ya,
ini kan peristiwa kan menarik. Rentetan dari peristiwa ini berimplikasi misalnya kepada pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan tindakan, tidak melakukan penindakan. Yang kedua, implikasi terbesar, apakah dari peristiwa kegiatan yang dilakukan itu, dilakukan tidak pengecekan atau pemeriksaan terhadap kesehatannya? Tidak dilakukan. Padahal kita ketahui sampai sekarang DKI itu statusnya dalam status yang bisa dikatakan masih dalam zona merah. Nah, pertanyaan yang lebih lanjut yang harus diberikan adalah coba dilakukan upaya berapa besar sebetulnya dari denda yang 50 juta itu dengan implikasi kerugian atau misalnya mereka yang tercemar dari COVID-19 ini. Saya menyarankan ada upaya-upaya pendekatan secara kultural. Ini Baik. persoalan acara ini bukan acara dalam bentuk semacam penegakan aturan, tapi harus ada pendekatan kultural untuk meyakinkan bahwa perlu ada upaya-upaya Kang Yayat. preventif yang dilakukan. Ya. Baik, baik. Kita tangkap. Saya ingin ke Pak Yani selanjutnya. Pak Yani, pemerintah pusat kan sudah mengingatkan Gubernur DKI Jakarta untuk memperhatikan acara ini. Rencana acara ini sudah diketahui. Artinya harus ada tindakan dari Pemprov dong untuk mencegah acara ini terjadi seperti tadi yang disampaikan Pak Yayat. Ya, saya kira pastinya ya gugus tugas penanganan masalah COVID yang memang memperhatikan, mengingatkan tentang masalah protokol kesehatan sudah barang tentu ya. Biasanya mereka pasti akan melakukan pengingatan ya terhadap berbagai macam kegiatan. Ya. Nah, tentunya di dalam apa yang terjadi, ya, mungkin semuanya itu bisa kita tanyakan pada gugus tugas ya penanganan COVID di DKI Jakarta. Apakah mereka sudah lakukan itu? Kalau Anda atau lihat belum? bagaimana? Tidak dilakukan atau sudah dilakukan kalau Anda lihat, Pak Yani? Ya. Halo, Nah, Pak Yani? yang Silakan. saya lihat adalah kalau dari Pemprov itu tadi sampai pada tindakan penegakan hukum, penegakan aturan dengan denda, ini menunjukkan bahwa proses itu memang sudah berjalan. Sudah berjalan. Tapi begini, Pak, saya agak sedikit Ya, mengkritisi silakan. Pak Yani. Pak Yani, denda itu diberikan ketika pelanggaran terjadi. Artinya apa? Pelanggarannya sudah terjadi, baru denda. Padahal dalam konteks penyebaran virus seperti ini, kebijakan pemerintah kan sudah tegas mencegah terjadinya kerumunan sebagai cara preventif. Tugas kita mencegah. Kalau misalnya pencegahan tidak dilakukan, kemudian akhirnya memberikan denda, ini akan menjadi semacam hal baru, kebiasaan baru. Nanti orang mengatakan, lebih bagus saya didenda saja lah. Yang penting kegiatan itu dijalankan. Padahal kita masih dengan ketentuan yang masih ketat dalam hal ini. Jadi saya melihat bahwa perlu ketegasan dari Pak Gubernur. Apapun bentuknya, protokol kesehatan itu, standar COVID yang harus, standar kesehatan pencegahan COVID, itu harus tetap dijalankan. Kita kan melihat sekarang, dilakukan tidak upaya pencegahan, teguran tertulisnya, peringatan. Yang terjadi kan sekarang memang ada kesan sepertinya lempar tanggung jawab. Nah, pertanyaan bagi masyarakat adalah, apakah sesudah peristiwa denda seperti ini, peristiwa ini akan terulang lagi nggak? Dengan cara itu dia. denda itu sebagai cara untuk memaafkan kesalahan yang sudah terjadi. Jangan sampai ada pembiaran ya, Kang Yayat ya? Ya, maksud saya begitu. Aturannya sudah ada. Kan aturan itu dijalankan untuk pencegahan. Kalau sudah terjadi peristiwanya, kemudian ada denda, artinya pelanggarannya terjadi, baru denda diberikan. Gitu. Nah, itu dia Pak Yani, bagaimana Anda melihatnya? Karena banyak juga masyarakat yang bersuara, jika acara kerumunan kemarin dibolehkan, artinya acara-acara yang lainnya pun boleh dong, ketika melanggar tinggal bayar denda. Ya, ini artinya kita memang harus melihat dulu, mendengar dulu informasi. Ya. Yang saya tahu misalnya, memang ada info dari pemerintah, ya Provinsi DKI Jakarta, sudah memberikan ya peringatan, sudah memberikan teguran. Ini proses itu. Kemudian juga andaikan ada satu kegiatan, bagaimana protokol kesehatan itu bisa dilaksanakan. Nah, di dalam aturan yang ada, dalam pergub itu, bahkan keseriusan Pak Gubernur juga kemarin kita sudah membuat perda ya yang memang tinggal nanti dibuatkan nomornya, kemudian tinggal dilaksanakan, bahwa beliau itu serius dan sungguh-sungguh untuk penanggulangan masalah
COVID-19 ini pencegahan. Pak Nah, kalau lama ini Pak Yani, terjadi, saya ingin sedikit bertanya, jika tadi Anda sampaikan Gubernur Pemprov DKI Jakarta serius, karena kita lihat Kapolri serius dengan adanya acara kemarin, evaluasi, Kapolda, Kapolda dicopot. Kalau misalkan Anda lihat bagaimana hasil evaluasi dari pemerintah Provinsi DKI, keseriusannya untuk meminimalisir ini kembali terjadi, bahkan menghindari, Pak Yani. ya saya lihat tadi ya, dengan diterapkannya ya sanksi itu, dengan kegiatan kemudian ada denda 50 juta, memang aturannya seperti itu. Bagi siapa yang melakukan pelanggaran, ya selain memang ada teguran lisan, kemudian juga sanksi administratif, nah mesti membayar 50 juta. Kalau, nah di dalam aturan itu juga diungkapkan, kalau memang nanti terulang kembali, maka ya, siapapun yang melakukan pelanggaran, makanya di sini Pak Gubernur nggak pandang bulu siapapun ya, siapapun yang melakukan pelanggaran, dia akan didenda. Kalau kedua kali 100 juta. Kalau memang masih melanggar lagi 3 kali 150 juta. Itu aturannya dan ini sudah ditegakkan oleh gubernur gitu. Aturan sudah ada sebetulnya, tapi banyak masyarakat yang melihat ini seperti seolah-olah standar ganda, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, bahkan dilarang ketika baru rencana. Kang Yayat, kalau Anda melihat bagaimana? Justru ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya. Pertama gini, kita dulu punya pergub dianggap kurang serius. Karena banyak pelanggaran. Kemudian DPRD dengan gubernur membuat rancangan perda untuk penanganan COVID, untuk pencegahan. Artinya sudah tahap level lebih serius. Tetapi fakta di lapangan, praktek itu tidak terjadi. Walaupun belum dikasih nomor rancangan peraturan daerah tersebut, upaya membuat perda artinya ada upaya pengikatan. Nah pertanyaannya, kalau rancangan perdanya sudah ditetapkan, kemudian terjadi pelanggaran di lapangan, ini menunjukkan upaya-upaya yang serius itu seperti mengalami degradasi ketika aturan tidak ditegakkan. Apalagi aturan itu kita kan lebih cenderung lebih suka preventif dibandingkan kuratif. Artinya kalau kuratif itu kan sudah jadi korban, dia sudah tahu bagaimana persoalan penanganan korban. Pasti akan lebih dari 50 juta ya kan? Jadi harusnya ke depan bagaimana ketika ada acara seperti ini, karena kita tahu yang tadi saya sampaikan baru direncanakan sudah dilarang tidak boleh, namun kemarin acara tetap berjalan, setelah selesai baru diberikan denda, Kang Yayat. Seharusnya Pak Gubernur bisa setegas Pak Kapolri gak? Ya kan? Kalau Kapolri saja berani mengganti pejabat yang bertanggung jawab di situ. Nah, Gubernur ada otoritas di bawahnya, camat, ada yang bertanggung jawab. Kemudian ada juga, mohon maaf ya, satuan-satuan pelaksana di lapangan. Ada perda, rancangan perdanya, ada peraturan gubernur. Tugas pemerintah, tugas aparat itu adalah menegakkan peraturan. Tugas kita bukan menegosiasi aturan. Jadi pertanyaan kita adalah ketika aturan dilanggar, kemudian sanksi diberikan, berarti apa? Sesudah pelanggaran itu terjadi, tidak ada upaya pencegahan. Justru yang kita inginkan, pencegahan-pencegahan itu dilakukan di awal supaya masyarakat tidak didenda. Kan lebih bagus ada unsur edukasi di dalamnya. Justru harus menghindari pelanggaran, menghindari sanksi yang diberikan. Nah, Pak Yani, kita tahu gubernur sempat mendatangi acara, kan sempat hadir kerumunan, artinya tahu bagaimana kondisi di lapangan. Kenapa itu bisa dilanjutkan? Ini kan soal bagaimana keteladanan dari seorang pemimpin, Pak Yani, yang selalu memberikan imbauan soal jaga jarak, protokol kesehatan. Ya, jadi kalau memang tadi ya adanya kehadiran Pak Gubernur, bahwa sebelumnya juga sudah diberikan peringatan tentang masalah protokol kesehatan itu. Bagaimana orang itu masuk, ya kemudian jumlahnya berapa besar, kemudian dia harus pakai masker, jaga jarak. Ini juga kan sudah dilakukan. Ya, Pak Gubernur memang terus menerapkan itu. Nah, kemudian kalau memang ada setelah pemberitahuan itu kemudian ada juga pelanggaran, nah memang jalan yang ditempuh apa? Nah, sesuai dengan aturan ya denda seperti itu. Kita banyak sekali catatan termasuk soal Rizik Syihab yang harusnya isolasi, tapi ketemu dulu nih dengan gubernur, kan dari luar negeri harusnya isolasi dulu nih, Pak Yani. Itu kan banyak sekali pertanyaan dari masyarakat soal itu. Kok bisa bertemu dengan gubernur padahal baru dari luar negeri. Jadi ini banyak sekali yang ditanyakan oleh masyarakat, Pak Yani. Ya, artinya begini, bahwa Pak Gubernur itu kan dia sebagai kepala daerah ya, yang memang memiliki warga. Ya, wajar saja kalau memang ada warganya dari luar negeri datang ya. Kemudian
dia hampiri. Ini dalam bentuk silaturahim. Tapi walaupun Artinya- melanggar aturan kan harusnya isolasi dulu Pak Yani. Ya, Kan harusnya isolasi dulu setelah dipastikan betul-betul Ya. 14 hari isolasi, Ya, artinya baru itu boleh kan- bertemu dengan orang lain. ya. Tetapi itu kan sudah protokol kesehatan sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan dan yang bersangkutan diungkapkan bahwa memang sudah mengikuti protokol kesehatan. Kita jadi sedikit bingung juga membacanya karena ketika kita tahu ketika zaman mudik juga isolasi cukup lama walaupun menerapkan protokol kesehatan tetap harus isolasi dulu, tidak boleh bertemu dengan keluarga dulu. Aturannya seperti itu dulu Pak Yani ya. Ya, saya kira kalau memang protokol itu dilaksanakan, ya ini kan bagi orang yang isolasi itu memang pada saat mereka itu belum jelas tentang masalah hasil dari swabnya. Baik. Saya ingin ke Pak Yayat selanjutnya, izin Pak Ya. Yani. Pak Yayat, kita tahu tadi Kapolri mencopot 2 Kapolda, artinya ada bentuk Ya. pertanggungjawaban dari aparat penegak hukum. Kalau Anda Ya. melihat, apa yang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan adanya acara kemarin, Pak Yayat? Ya, pertama begini, Pak Menko Polkam sudah mengatakan otoritas penanggung jawab kegiatan di daerah adalah gubernur. Gubernur adalah pemegang mandat dari pelaksanaan aturan. Ada namanya peraturan gubernur. Artinya peraturan itu dibuat oleh gubernur untuk menjalankan segala ketentuan demi pencegahan terjadinya penularan COVID. Nah, pertanyaannya, siapa yang harus menegakkan aturan tersebut? Salah satunya adalah aparat pelaksananya. Ya. Yang menjadi pertanyaan, kalau untuk keamanan, itu otoritas di bawah kewenangan polisi sudah bertindak untuk mengganti pejabatnya. Sekarang, kalau di tingkat otoritas wilayah, siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab untuk melakukan penegakan aturan? Apakah ada tindakan misalnya kepada Ya. pejabat di tingkat wilayah, misalnya camatnya, satuan keamanan Satpol PP-nya sebagai penanggung jawab penegak aturan, atau siapa saja yang di dalam peraturan gubernur itu diberi mandat untuk melaksanakan penegakan aturan. Baik. Nah, pertanyaannya, kalau tidak ada upaya penegakan aturan ini, nanti akan bertanya-tanya masyarakat, siapa sih yang harus menegakkan aturan peraturan gubernur dan Ayat. peraturan daerah nanti gitu. Kalaupun dalam kasusnya dikabarkan Pemprov DKI Jakarta pernah keluarkan izin, ini yang disampaikan oleh Ketua Satgas Pak Doni Monardo, Ya. Pak Yayat. Ya. Nah, pertanyaan kan izin. Izin kan itu merupakan sebuah persyaratan, sesuatu yang dilarang menjadi dibolehkan. Tetapi pertanyaannya, menjadi dibolehkan ada syaratnya tidak? Ada, 3M, ya kan? Masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Yang terjadi sekarang ini, secara kasat mata orang melihat ada physical distancing yang tidak terjadi. Memakai masker dijalankan atau tidak, ya kan? Ada alat untuk cuci tangannya atau tidak. Sebetulnya izin itu diberikan jika syarat-syaratnya terpenuhi. Kemudian dipertanyakan, denda 50 juta. 50 juta itu sebetulnya atas pelanggaran apa? Apakah pelanggaran karena kegiatannya dilanggar? Apa pelanggaran karena tidak menegakkan 3M? Atau pelanggaran apa? Jadi akumulasi angka 50 juta itu merupakan bagian dari pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan kegiatan yang dilaksanakan. Baik. Coba bacalah, apa yang menyebabkan denda 50 juta itu jatuhkan? Pelanggaran, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Pelanggaran bahwa protokol kesehatan seperti apa yang seperti dilanggarnya? apa yang dilanggar di dalamnya itu. Jadi orang tahu, kalau Baik. saya melanggar ini dendanya sekian. Jadi itu menjadi upaya pencegahan di dalamnya. Baik. Pak Yani, apakah Ya. apa yang ingin didorong oleh PKS DPRD DKI Jakarta kepada pemerintah provinsi agar kejadian ini tidak terulang? Termasuk juga saya ingin mendengar apakah DPRD mendorong soal tes massal untuk kasus kemarin? Ya, saya kira ini semua konsentrasi ya perhatian kita semua bahwa dalam kondisi COVID-19 ini bagaimana kesehatan terus harus dijaga. Protokol kesehatan juga terus harus diterapkan. Nah, tentunya bagi aparat kita berharap bagaimana bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Tetapi saya punya pandangan bahwa gugus tugas ya tentang masalah pencegahan COVID di DKI Jakarta, mereka melaksanakan tugas, ya, mereka melaksanakan tugas dengan baik. Nah, kalau apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur, ya,
melakukan penindakan itu saya kira sudah tepat. Orang kalau memang Pak Gubernur itu tidak melakukan tindakan, tidak melakukan aturan hukum, nggak meminta denda itu baru dipersoalkan. Baik. Tapi kalau Pak Gubernur menerapkan, kemudian dipersoalkan, ini jadi masalah. Tes massal didorong ya? Tes massal didorong Pak Yani ya? Ya. Baik. Kalau Pak Gubernur tidak menerapkan denda itu baru masalah. Baik. Tapi ini diterapkan, itu saya kira penegakan hukum. Dan Pak Gubernur tidak pandang bulu siapapun ya yang melakukan pelanggaran. Baik, kami tangkap Pak Yani. Baik. Ya. Kang Yayat, terakhir bagaimana Anda melihat agar tidak terulang? Singkat saja Kang Yayat. Ya, yang paling penting aturan itu dalam konteks mencegah penularan adalah pencegahan. Pencegahan itu artinya ada pembatasan, ada pelarangan. Jadi jangan sampai pembatasan pelarangan itu dilanggar. Jadi pertanyaannya, tugas aparat mencegah pelanggaran. Tapi kalau misalnya ada aparat membiarkan, kemudian memberikan denda sanksi, berarti ada dua yang tidak dijalankan. Petugas tidak menjalankan peraturan, pelanggarannya terjadi. Kemudian sanksi diberikan. Jadi sebetulnya yang jadi korban juga petugasnya dan masyarakatnya di dalamnya. Kita tahu masyarakat sudah berjuang selama 9 bulan untuk patuh protokol kesehatan agar pandemi segera berakhir. Jangan sampai kejadian ini terulang dan menimbulkan apatis dari masyarakat. Terima kasih Pak Ahmad Yani, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, dan juga Kang Yayat Supriyatna, pengamat tata kota Universitas Trisakti, telah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang.